Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Aqsa spesial kali ini. Biasanya kita langsungkan kajian kita di hari Kamis malam Jumat. Saat ini kita hadirkan di hari Jumat malam Sabtu untuk penyesuaian di pekan ini saja, memasuki 20 Rabiul Awal tahun 1442 Hijrah. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Allah. Hidayah itu maknanya sangat luas. Di antara makna hidayah adalah kenikmatan beribadah bagi orang-orang beriman. Ketika Allah berikan hidayah bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, maka diberikanlah oleh Allah kekuatan untuk menguatkan imannya dengan cara meningkatkan amal soleh. Di antaranya banyak, bahkan ada ayat khusus ketika Allah berikan keutamaan pada pemuda-pemuda di Ashabul Kahf itu yang populer kisahnya di surah ke-18 di ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, kami kisahkan kepada kalian kisah tentang para pemuda generasi milenial pada saat itu dengan kisah yang sebenar-benarnya. Sungguh mereka para pemuda yang beriman, yakin tanpa ragu kepada seluruh ketentuan Rabb mereka. Dan karena keyakinan yang kuat itu, maka kami tambahkan kepada mereka hudan. Ya, hudan di sini maknanya kenikmatan dalam menjalani ibadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berkeyakinan terhadap Allah. Sehingga di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat kelima, bagaimana Allah memberikan kekuatan hudan pada orang-orang bertakwa yang punya kekuatan selalu mengupgrade imannya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin yang mendapatkan hudan di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa mengupgrade keimanannya kepada Allah yang gaib, yang belum tampak dalam pandangan mereka. Mereka punya keyakinan kuat dan mereka terus tingkatkan keyakinan itu. Sehingga bagaimana cara meningkatkannya? Diberikanlah kekuatan untuk menunaikan amal soleh. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya? Dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan itulah diberikan oleh Allah perlindungan dalam kehidupan dan kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan dan kesuksesan. Ya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dengan itu kita bermohon kepada Allah semoga kita termasuk dalam golongan manusia yang dimuliakan ini, senantiasa mendapatkan limpahan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan itu sering saya ingatkan dalam setiap pertemuan, selalu koreksi amal soleh kita. Ingat, takwa itu korelasinya dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hudan, caranya tingkatkan takwa, karena hudan diberikan pada orang takwa. Hudan lil muttaqin. Cara meningkatkan takwa yaitu memperbanyak amal soleh. Karena itu rumus cepat di dalam Al-Quran, takwa senantiasa bersanding erat dengan amal soleh. Seperti iman pun bersanding dengan amal soleh. Untuk membenarkan dan memastikan kebenaran iman, maka diuji lewat amal soleh. Dengan iman itulah amal berubah jadi soleh. Jadi iman ketika masuk ke dalam amal, maka merubah amalan itu menjadi soleh. Saya beri contoh, saya sekarang sedang memandang misalnya. Maka jika pandangan ini dimasuki oleh iman, maka pandangan ini berubah, bukan sekedar menjadi amal, perbuatan, tapi saleh. Pandangan yang dibenarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan yang diisi oleh iman akan diarahkan oleh iman bagaimana mata ini mesti memandang. Ketika pandangan ini tidak dibenarkan oleh Allah, tidak diridhoi, maka akan dipalingkan, diberikan isyarat oleh imannya. Itu sebabnya dalam Al-Quran pandangan ini diawali dengan kata iman. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, ya, palingkan pandangannya dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa qul lil mu'minati, di ayat 31-nya Quran surah ke-24, dan katakan pula
kepada perempuan-perempuan yang memiliki iman. Ya, maka imannya akan memberikan perintah kepada pandangannya, arahkan pada yang tidak disukai oleh Allah. Bila itu dibenarkan, silahkan tatap dengan baik. Maka amal yang diisi oleh iman menjadi saleh, dan peningkatan amal saleh ini itu secara otomatis akan disandingkan dengan kekuatan takwa. Jadi setiap kali ada amal saleh, maka sandingannya dengan takwa, takwanya naik. Jadi kalau kita bikin bagan, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi iman, ya, membangun keyakinan tanpa ragu terhadap Allah, itu akan ditopang oleh amal saleh. Ya, ini menarik ya. Kata salih ini muncul karena ada iman. Jadi kalau orang beriman itu disebut mukmin. Ya, mukmin itu orang beriman. Ya. Perempuannya mukminah, ya, singkat tambah di ujungnya, mukmin, mukminah, muslim, muslimah, ya kan? Muhsin, muhsinah, demikian seterusnya. Jadi kalau iman, orangnya disebut apa? Mukmin. Orang mukmin itu artinya yang yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Jadi teman-teman, kalau sudah disebut dengan orang beriman, sudah jangan ragu. Kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan atau tinggalkan. Cuma itu kok dalam Al-Quran. Ya, cuma itu dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua dalam kehidupan sebagai titah syariat. Kerjakan atau tinggalkan. Kata Allah misalnya bagi laki-laki, ya, kerjakan ini, kerjakan. Tinggalkan ini, tinggalkan. Bagi perempuan, kerjakan. Berhijab engkau, berhijab. Ya, tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan korupsi. Selesai. Ya, dan harus yakin tanpa ragu terhadap semua syariat. Jangan sebagian-sebagian. Karena umat dulu, kalau ada yang sesuai dengan nafsunya, dia yakini, dia kerjakan. Kalau tak sesuai, dia tinggalkan. Itu yang bahaya. Kita berbeda. Ya, kita berbeda. Semua yang Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang disampaikan oleh Rasul diperintahkan cepat kerjakan. Jangan pilah-pilah. Ya, persoalan personal, pribadi dengan komunal sama hukumnya. Maka ketika Allah perintahkan, kerjakan. Ya, waris, kata Allah 2:1, laki-laki perempuan, kerjakan. Jangan karena kepentingan tertentu Anda geser demi kemaslahatan tertentu misalnya. Ya, ada maslahat sesuatu yang belum kita ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikian penutup Quran surah kedua ayat 216. Allah itu tahu masa depan. Engkau tahunya sekarang saja. Sekarang pun yang telah engkau alami, yang belum kau lalui, itu belum kau ketahui. Ya, Allahu ya'lamu, sedangkan Allah mengetahui masa depan. Karena itu setiap ketetapan Allah kepada kita itu desainnya bukan desain singkat kekinian. Sekarang saja, tapi untuk maslahat nanti, esok hari, setelahnya, demikian di masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang diberikan oleh Allah kepada kita yang menurut kita kurang kita sukai, ternyata ada manfaat besar yang belum kita dapatkan sekarang. Nanti setelah kita lewat itu, maslahatnya kita dapatkan dan terbawa dalam kehidupan sampai masa yang akan datang. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 216. Paling kiri, agak sedikit ke atas posisinya, ya. Orang yang yakin tanpa ragu disebut dengan mukmin. Perempuannya mukminah. Dia punya iman. Iman ini akan menjadikan membimbing seluruh perbuatannya. Amal itu perbuatan, teman-teman. Ya, amal itu perbuatan, ya. Tulisannya begini, ya. Amal. Ya. Amalun. Ingat, ada amal pakai hamzah, ya, amal. Amalun. Baik. Ada amal, itu beda. Amal yang ini perbuatan. Amal yang ini cita-cita, harapan, keinginan kuat. Amal, amali, amelia, ya. Anak saya yang perempuan nomor 2, Amelia Habibatul Mustafa. Keinginanku yang sangat kuat, putriku yang kedua menjadi kekasih Rasulullah SAW, pecinta Nabi SAW. Ya, itu amalun yang ini. Ya, amalun. Amalun ini perbuatan. Jamaknya disebut dengan a'mal, al-a'mal. Nah, seperti ini. Jadi ada amalun, ada a'malun. Ini jamak bentuknya. Perbuatan. Ingat, bukan sekedar perbuatan. Nanti ada fa'alun, ada amalun. Perbuatan yang senantiasa dilekatkan kepada Allah. Itu diksinya di Al-Quran umumnya menggunakan kata fa'ala. Ya,
Fa'ala. Jadi kalau Anda temukan fa'ala, wallahu yaf'alu ma yurid, fa'ala, 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 fa'ala. Tapi yang terkait dengan manusia itu umumnya menggunakan diksi amila ya'malu amal. Ya, ingat, kadang ada menggunakan kata fa'ala dalam konteks negatif yang seharusnya tidak dikerjakan oleh manusia. Ya, tapi kalau kembali kepada Allah, semua hal positif menggunakan kata fa'ala. Ini untuk membedakan antara perbuatan Khalik dengan makhluk yang jauh perbedaannya. Itulah keindahan Al-Quran. Nah, perbuatan manusia, diksi umumnya disebutkan dalam Al-Quran menggunakan amal. Pada dasarnya, amal itu memiliki makna setiap perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya, disoal, dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu pekerjaan di bahasa Arab sekarang amal. Ma'amaluk, apa pekerjaan Anda? Kenapa orang ngantor itu di kantor disebut dengan amil, pekerja, ya? Muwazzaf itu kesibukannya, pekerjaannya disebut amil. Ya, orang kerja amilun, pekerjaannya amalun. Muwazzaf itu profesinya, ya? Baik aktivitasnya. Sekarang pekerjaannya disebut amal. Kenapa orang bekerja disebut amal? Karena setiap pekerjaan dipertanggungjawabkan. Anda kerja di kantor, bikin laporan kan? Ditanya kan? Laporan bermasalah, ya pekerjaan Anda punya persoalan. Laporan Anda sukses, ya karir Anda meningkat. Ya, jadi kalau kehidupan dunia saja ditanya, dipersoalkan, maka bagaimana dengan kehidupan hakiki kita di akhirat nanti? Kehidupan abadi kita. Karena itu, kenapa dalam diksi Al-Quran, perbuatan manusia menggunakan kata amal, karena setiap detil aktivitas manusia, itu akan ditanya, dipersoalkan, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, akan ditampakkan, diperlihatkan, ditanya. Ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sekecil apapun perbuatan, walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun, kalau baik ditampakkan, ditanya, disoal, dihisab positif. Kalau jelek pun ditampakkan, ditanya, disoal, dihisab negatif. Semua punya muara, semua punya akibatnya. Karena itu mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Nah, untuk menjadikan semua perbuatan, ini asalnya netral. Perbuatan itu netral. Ingat ya, yang membedakan nanti niat. Apakah perbuatan itu menjadi baik atau buruk. Ya, karena itu di Al-Bukhari. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, jadi kalau kita buka kitab Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, ya kitab Bad'ul Wahyi, kitab permulaan awal turunnya wahyu, dibuka dengan kalimat an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sungguh seluruh perbuatan itu dasarnya terletak kepada niatnya. Ya. Sedangkan niat itu letaknya di mana? Di hati, qalbu kan? Pernah kita bahas kan? Di qalbu, ya. Di qalbu. Qalbun. Nah, ayo kita ngaji agak dalam sedikit ya. Ya. Semua perbuatan bersumber pada niatnya. Ini akan menjadikan penilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan niat itu amalan hati, amalan qalbu. Demikian tulisannya. Di qalbu ini ada nafas, sumber kehidupan. Ya kan? Ya, sumber kehidupan kita disebut dengan nafas. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, apabila telah disempurnakan fisiknya, maka ditiupkan rohnya. Ketika roh masuk ke dalam tubuh kita, maka berubah itu menjadi nafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas. Ya, Quran surah ke-91 ayat 7. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sempurna penciptaannya. Yang dimaksud sempurna di sini rohnya telah masuk kepada tubuh sehingga kita bisa bernafas, nafas, ya. Maka di nafas ini ada dua potensi. Ya, fa'alhamaha ayat 8-nya fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa takwa, nih, ada fujur. Yang ini mengarahkan kepada yang baik-baik, yang disukai oleh Allah. Yang ini mengarahkan pada hal-hal yang buruk, didominasi oleh bisikan setan. Ya. Qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Setan langsung berkata kepada Allah, mengajukan ya permohonan, berikan aku kesempatan menggoda bagian tertentu dari manusia. Ya, apa yang dia goda ini fujur. Ini fujur. Ya, yang nanti sifat fujur ini karena juga sumbernya ada di nafas, sering orang sebut dengan nafsu. Ya, sering orang sebut dengan nafsu. Ya, dari sini. Ya, karena ini ada di nafas, kadang-kadang disebut menggunakan kalau di bahasa Indonesia sinekdok totem pro parte, diambil yang umumnya untuk menunjukkan yang khususnya.
Lawannya pas pro toto, diambil sebagian ya yang dimaksudkan nanti untuk menunjuk keseluruhan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini kadang-kadang disebut dengan nafsu. Contoh Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, kita manusia tidak bisa menilai diri sebagai orang suci. Karena itu di surat An-Najm ditegaskan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyucikan diri, menganggap diri suci, bebas dari dosa sepanjang manusia biasa. Bukan punya sifat maksum seperti Nabi, Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada apa? Nafsu yang dikondisikan oleh setan. Nah, lawannya takwa. Takwa membisikkan pada kebaikan. Ini perannya malaikat. Jadi ini yang diambil oleh setan, saking rahmannya Allah kepada kita, nggak dibiarkan setan bertindak semena-mena. Maka ditugaskan malaikat untuk berdinas, ya, mengarahkan kita kepada kebaikan. Jangan diambil godaan setan. Bisikan oleh malaikat kepada kebaikan. Malaikat membisikkan takwa. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan pun disebutkan 88 kali. Jadi ini saat bertugas dikantor oleh malaikat. Tinggal nanti kecenderungan kita yang paling kuat dari mana. Apa kaitan dengan ini? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan bergantung pada niat. Niat ada di kalbu. Kalbu dalamnya nafas. Nafas dalamnya dua sumber. Takwa yang baik, fujur, nafsu yang jelek. Nah, yang menjadikan amal ini yang tadinya netral, contoh, memandang itu netral, melihat itu netral, mendengar netral. Ya, bagaimana perbuatan ini menjadi baik, amalnya menjadi saleh jika niatnya yang mengiringi pandangan ini bersumber dari takwa. Ya, itulah iman ini. Jadi iman itu ketika kita lakukan dengan benar, ya, benar-benar beriman kepada Allah, tembuslah dari lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari lisan ditembus ke hati. Di hati ini masuknya ke sini, ke jiwa takwa. Karena itu iman yang benar, ya, iman yang sejati, yang real, itu nanti akan mendapatkan sinyal, pancaran dari sifat takwanya, memberikan bimbingan pada organ tubuhnya. Sehingga organ tubuh ketika beraktivitas, beramal, berbuat, itu dibimbing oleh iman. Maka semua perbuatan itu karena dibimbing iman, berubah amal yang netral menjadi saleh. Iman ini yang merubah amal menjadi saleh. Masuk ke mata, mata dibimbing dari jiwa takwa, imannya masuk, niatnya didorong kan? Memandang karena Allah, itu niat. Memandang karena Allah. Apa yang menjadikan pandangan itu karena Allah? Imannya. Maka iman masuk ke dalam mata, memandang. Apa cirinya? Maka cirinya, iman itu akan mengarahkan pandangan pada yang baik. Ketika yang dipandang tak baik, maka iman akan mengingatkan. Demi Allah saya katakan, otomatis kalau masih ada iman, itu nanti mata kita itu akan diarahkan, ya, pada yang terbaik. Kalau nggak baik, langsung dipalingkan. Hati membisikkan, ini nggak bagus, palingkan. Ya, dan kita nggak suka melihatnya. Semakin nggak suka, semakin kuat iman itu. Sebaliknya, kalau sumbernya dari sini, niatnya dari nafsu, jelek nih. Ya, karena itu ada disebutkan niat buruk. Ya, niat baik, niat buruk. Kalau ini sumbernya, maka dia akan merubah perbuatan yang tadinya netral, amal, ya, amalun, yang tadinya netral, melihat netral, mendengar netral, ya, belum masuk saleh atau yang jelek. Ketika yang masuk ini nafsu, yang jeleknya, maka dia akan merubah amal ini menjadi negatif. Alih-alih saleh menjadi salah. Ya. Pandangan yang salah, pendengaran yang salah, tutur kata yang salah, tindakan yang salah. Itu sumbernya dari mana? Nafsu. Niat yang salah, niat buruk itu yang menjadikan perbuatan menjadi buruk, ya, menjadi tidak mulia. Ini korelasinya antara Al-Qur'an dengan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke sini. Jika iman ini kita kuatkan dengan cara meningkatkan amal saleh. Ini dua-duanya saling terkait, berkelindan. Kalau kita ingin mengukur kekuatan iman, semakin menguat, maka semakin meningkat, maka buktinya lewat apa? Amal soleh. Sebaliknya, amal soleh yang banyak pun ini pertanda kekuatan iman. Pertanda iman kuat membimbing. Ya, ini satu sama lain terkait, berkelindan. Nah, korelasinya apa hubungan dengan takwa? Orang-orang yang meningkatkan amal solehnya, ini pertanda juga takwanya meningkat. Nah, ini persamaannya. Ya, kalau kita belajar matematika, belajar fisika, gitu kan, sering dapatkan persamaan. Ya, A sama dengan B sama dengan C, maka C sama dengan A, maka B sama dengan C, gitu kan? Nah, jadi kalau kita katakan iman sama dengan amal soleh, semakin kuat iman, semakin banyak amal soleh.
ya, maka takwa pun kualitasnya semakin meningkat. Persamaannya A sama dengan B sama dengan C. Maka sering kita temukan dalam Al-Quran misalnya, iman disandingkan dengan amal saleh. Seperti Quran surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sering kita temukan iman disandingkan dengan takwa, ya. Misalnya apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kadang iman, amal saleh, takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus syiyam, amal saleh, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Nah, jadi selalu terkorelasi. Kalau kita ingin mendapatkan peningkatan iman, maka kuatkan amal saleh, maka ini otomatis akan meningkatkan takwa. Kalau takwa sudah meningkat, maka selesailah seluruh problematika kehidupan, dunia, alam kubur, akhirat. Langsung turun jaminan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Paling populer itu kan Quran surah ke-65 kan, At-Talaq itu di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya, naik takwanya, terus naik, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dilalui. Dan itu bentuknya nakirah, nggak pakai alif lam. Nakirah itu general, umum, ya. Umum, artinya apa? Masalah apapun dalam kehidupan, bisa di rumah tangga, bisa di kantor, ya, pekerjaan, kehidupan sosial dan sebagainya. Karena itu sering saya katakan, kalau Anda mendapati gelar yang cukup banyak, ya, harta melimpah, kedudukan cukup tinggi, tapi nggak pernah bisa tuntas menyelesaikan satu persoalan yang menurut sebagian orang itu masalah kecil, maka cek, mungkin bukan gelarnya kurang tinggi, harta kurang banyak, bukan, mungkin Anda kurang takwa, kurang bersujud. Betapa banyak persoalan pelik dalam kehidupan selesai tuntas, diselesaikan tuntas hanya di atas bentangan sajadah semata. Dan betapa banyak persoalan kecil, sepele yang tak pernah tuntas malah semakin kemudian meningkat kuat karena sering kali diselesaikan dengan nafsu. Ini persoalannya. Ya. Nah, ini ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian dengan rezeki. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bahagia. Semakin takwa, semakin bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Allah tambahkan kalian pengetahuan. Ya, dengan meningkatkan takwa bertambah ilmu. Jadi sesungguhnya menjadi pribadi takwa, teman-teman sekalian, adalah pribadi yang sangat mulia. Karena itu di antara sekian manusia yang pernah beraktivitas di bumi, bergaul dimanapun, takwa tidak mengenal dimensi. Takwa tidak mengenal tempat. Even Anda sekarang di Indonesia, bahkan di Sabang sampai dengan Merauke, takwa bahkan tidak mengenal ras, tidak mengenal kulit, tidak mengenal keadaan, Arab atau bukan, Eropa ataukah Asia, Afrika ataukah yang lainnya, yang terhubung dengan saya saat ini. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Brunei, dari Malaysia, dari manapun Anda. Ya, sepanjang Anda bertakwa, maka Anda menjadi manusia termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kalian berinteraksi secara sosial. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada lelaki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berinteraksi dalam kehidupan, membentuk komunitas dari yang paling kecil keluarga sampai ke RT, RW, demikian luasnya sampai berbeda negara. Wa qabail, bahkan suku-sukunya bisa suku berbeda-beda. Di Indonesia saja satu daerah berapa sukunya? Di Sunda ada berapa? Ya? Di Medan ada berapa? Sumatera ada berapa? Demikian luasnya. Baru Indonesia, belum yang lainnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kalian menjalin harmoni dalam kehidupan, membangun kehidupan di bumi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, inna akramakum, sehebat-hebatnya kalian dengan gelar yang telah kalian miliki, ya, dari pendidikan kah atau yang lainnya, dari kedudukan yang telah kalian dapatkan, dari harta yang telah kalian raih, dari ilmu yang telah kalian dapatkan. Inna akramakum, tetap yang paling mulia di hadapan Allah, atqakum, adalah yang paling takwa di antara kalian. Bagaimana pengetahuan bisa membuat kita lebih takwa di hadapan Allah? Bagaimana kedudukan bisa semakin mendekatkan diri kita dengan Allah? Bagaimana harta bisa semakin menguatkan hati kita tersambung dengan Allah? Itulah takwa. Takwa tidak dimonopoli oleh seorang ustadz saja. Takwa tidak dimonopoli oleh seorang ahli agama saja. Tapi Anda bisa menjadi pengusaha yang bertakwa, jadi pejabat yang bertakwa, jadi insinyur yang bertakwa, jadi pengacara yang bertakwa, jadi hakim yang bertakwa. Dan semua itu adalah
ketetapan Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Singkatnya, Anda tetap akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian pertama yang kita buka dan sebagai bagian rutin yang saya ingatkan dalam setiap kajian kita, karena kita harus terus mengupgrade keadaan kita dalam setiap pekan. Ya, Jumat itu adalah bagian evaluasi kita. Ada evaluasi harian, ada evaluasi pekanan, ada evaluasi bulanan sampai dengan tahunan. Saat kita dievaluasi langsung oleh Allah dalam momentum puasa Ramadan itu. Ya, karena itu coba lihat diri kita. Kalau kemudian ada masalah dengan takwanya, maka ada dua persoalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bisa jadi kalau orang semakin jauh dan menutup hubungannya dengan Allah, maka dia akan berubah drastis dari mukmin menjadi kafir, orang yang menutup diri hubungan dengan Allah. Dan saya katakan sekali lagi, jangan pernah kemudian merasa sungkan menggunakan kata ini karena bahasa baku. Ya, nggak ada hubungan dengan hal-hal keduniaan misalnya. Ya, mukmin lawannya apa? Kafir. Iman lawannya apa? Kufur. Kalau ada yang tersinggung dengan kata kafir misalnya, kenapa nggak tersinggung dengan kata mukmin? Karena ini bahasa baku dan maknanya sopan sekali. Orang yang menutup diri. Ya, jadi kita pelajari dengan baik supaya kita mengerti. Kadang-kadang persepsi manusia, apalagi dengan menggunakan media dan kesan tertentu, menjadikan seakan-akan kata-kata tertentu membawa makna-makna yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Ya, jadi kita bawa, tempatkan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, itu golongan yang tengah kita kaji, adalah golongan yang mengaku mukmin tapi tidak bisa membuktikan secara real keimanannya di hadapan Allah, bahkan terkadang bertentangan antara apa yang dibangun dengan lisannya dengan yang dirasakan oleh hatinya dan muncul dalam perbuatannya. Itulah sifat nifak, orang yang disebut dengan munafik. Telah kita utarakan dari ayat ke-8, ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-10 tentang persoalan orang munafik, dan kita akan lanjutkan ayat yang ke-11 yang telah kita bahas sebagiannya di pertemuan lalu sampai dengan ayat ke-12. Kita bacakan dulu ayatnya, kita lihat terjemahannya, setelah itu kita jeda sejenak untuk menunaikan salat Isya berjamaah dan kita lanjutkan setelah Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan, diingatkan pada mereka, janganlah kalian merusak di setiap tempat yang kalian pijak, di bumi yang kalian tinggali. Lalu mereka membantah dengan mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami tengah berbuat satu perbaikan. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu perusak yang paling nyata, mereka tengah merusak, walakin la yash'urun, namun mereka tidak menyadarinya. Teman-teman sekalian, ayat ini memberikan ciri utama tentang sifat nifak yang melekat pada kalangan orang-orang munafik. Ciri ini sangat penting kita ketahui karena nanti menjadi pedoman bagi kita untuk bergaul dengan tipe semacam ini, golongan yang ketiga. Al-Quran itu sangat indah. Semua tipe manusia disebutkan oleh Al-Quran. Yang beriman begini bergaulnya, dengan orang-orang kafir begini berinteraksinya. Ya, dan luar biasa indahnya. Nanti kalau sudah sampai ke ayat-ayatnya kita akan keluarkan panduan-panduan hidupnya. Karena boleh jadi sebagian kawan-kawan kita mungkin nanti akan bertempat tinggal, bertetangga dengan golongan-golongan semacam ini. Gak semua kita tinggal di Indonesia bahkan bertetangga dengan yang muslim saja, belum tentu. Mungkin ada yang kafir, ada yang non-muslimnya, ya. Nah, bagaimana berinteraksi dengan mereka di hari-hari hari raya mereka, misalnya kalau kita punya makanan bagaimana berbaginya, kalau dikasih makanan dari mereka kepada kita bagaimana menerimanya dengan cara yang sangat baik dan elegan. Nanti ada bimbingannya. Nah, sekarang kita batasi pada orang munafik dulu, bagaimana ciri mereka secara umumnya dan bagaimana kasih sayang Allah kepada orang munafik yang memberikan petunjuk supaya mereka mau kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Detil pembahasan ini kita akan bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Tiba waktu Isya, waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB. Kita lanjutkan kembali ba'da Isya. Adzan sudah berkumandang, saatnya menjawab, berdoa dan menunaikan sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.